Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dipuji Astuti dari Prodi Administrasi Negara semester 4B Universitas Al-Ghifari. Mengapa saya membuat video ini? Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Budaya dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Zakaria SIP MSI. Saya akan menjelaskan tentang budaya, perilaku, dan organisasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang budaya. Budaya berangkat dari dua kata, yaitu budi dan daya, di mana budi adalah akal sehat manusia. Budaya dalam bahasa Inggris sering disebut dengan culture, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kultur. Nah, menurut Konconingrat, budaya adalah sistem gagasan dari hasil karya manusia yang dihasilkan dengan cara belajar. Jadi teman-teman, budaya itu adalah rasa, karsa, dan kerasa manusia yang dihasilkan dengan cara belajar dan belajar. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini teman-teman, ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen budaya, ada artefak, ada perilaku, norma, nilai, dan basic assumption. Nah, di dalam nilai itu ada logika atau pemikiran, ini untuk mengetahui yang benar atau yang salah. Selanjutnya ada etika. Etika itu untuk mengetahui yang pantas dan tidak pantas. Nah, yang terakhir ada estetika. Estetika itu untuk mengetahui yang indah dan tidak indah. Nah, berangkat dari budaya organisasi, selanjutnya ada organisasi. Nah, ini penjelasan organisasi secara luas. Organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara formal dipersatukan dalam suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, organisasi secara luas ini ternyata bersifat dinamis, teman-teman, di mana ia lahir, tumbuh, berkembang, bahkan juga bisa mati seperti makhluk hidup. Dan disertai dengan 3 elemen, yaitu proses, perilaku, dan struktur. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitar serta lingkungan fisik. Perilaku adalah respon, teman-teman. Perilaku ini adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai ringkasan atau input, baik internal maupun eksternal. Nah, lanjut tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dominan atau filsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi untuk anggota organisasi tersebut. Budaya organisasi berarti sistem nilai yang diyakini, dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan dan dijadikan acuan perilaku oleh semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, ada perilaku organisasi. Menurut Sukarman, perilaku organisasi pada hakikatnya mendasar pada ilmu perilaku yang dikembangkan dari tingkah laku manusia dan organisasi. Artinya, memahami perilaku organisasi berarti memahami perilaku individu, perilaku kelompok, struktur organisasi, dan bagaimana ia mengelola lingkungannya. Nah, lalu bagaimanakah hubungan antara budaya organisasi dan perilaku organisasi? Jelas, ini sangat berhubungan. Mengapa? Karena budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap perilaku para anggota organisasi tersebut. Jadi, sistem nilai dalam budaya organisasi ini dapat dijadikan acuan perilaku manusia dalam berorganisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan atau hasil kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga, jika budaya organisasinya baik, maka tidak mengherankan. Semakin baik atau semakin kuat budaya organisasi, maka semakin baik atau semakin kuat pula kinerja para pegawainya. Namun sebaliknya, apabila budaya organisasi semakin kurang, maka kinerja pegawai akan menurun. Nah, kedua variabel ini harus sama-sama ditingkatkan agar menjadi baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, pada pembahasan selanjutnya masih dengan budaya dan perilaku organisasi. Nah, tapi
ini adalah resume dari buku Budaya dan Perilaku Organisasi, Perspektif Administrasi Publik, karya Bapak Dr. Muhammad Zakaria, SIP MSI. Fokusnya pada pembahasan bab 1 dan bab 2, di mana kita akan mengupas tentang konsep budaya organisasi, perspektif antropologi dan sosiologi. Selanjutnya ada transformasi budaya dan tumbuh kembang budaya. Nanti kita bahas. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep budaya organisasi dan unsur kebudayaan. Ada definisi budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah pedoman aktivitas manusia dalam organisasi dan masyarakat, mencakup komunikasi tanpa salah paham terkait visi, misi, dan tujuan. Ada 7 unsur kebudayaan menurut Konconingrat. Ada sistem religi dan upacara keagamaan, sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem pencaharian, dan teknologi. Nah, fungsi budaya adalah untuk membantu adaptasi individu dan kelompok terhadap lingkungan serta menjadikan pedoman interaksi dalam organisasi. Nah, ada budaya dari perspektif antropologi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasannya antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis dan sosial dalam waktu holistik dalam dimensi kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada orientasi aktivitas manusia. Yang pertama ada doing orientation, di mana ini berfokus pada kerja dan efisiensi. Yang kedua ada being orientation, ini adalah manusia pasif dan kurang motivasi. Yang terakhir ada being in orientation, di mana ini adalah pengembangan diri dan potensi. Lalu bagaimana hubungan manusia dalam organisasi? Nah, ini bersifat linear atau hierarkis, kolektoral atau kelompok, atau individualis yang berdasarkan pada motivasi dan prestasi. Nah, selain budaya dari perspektif antropologi, ada budaya dari perspektif sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Nah, di sini ada organisasi sebagai miniatur masyarakat. Jadi organisasi ini adalah miniaturnya masyarakat, di mana memiliki nilai, norma, simbol, kelompok, dan strata sosial yang terkait kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana hubungan budaya dalam masyarakat? Budaya dan masyarakat saling mengisi, berbeda dengan peradaban, dan mempengaruhi perilaku sosial dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai budaya dalam organisasi. Manifesti nilai budaya terlihat pada simbol, slogan, sikap, perilaku, dan sistem kepercayaan yang menjadi acuan bertindak. Ada klasifikasi nilai menurut Kaelan. Ada yang pertama nilai dasar, ini biasanya universal dan hakikatnya pada kenyataan. Yang kedua ada nilai instrumental, pedomannya terukur dan norma moral. Yang ketiga ada nilai praktis. Nilai praktis ini adalah implementasi nyata dari nilai instrumental tadi. Lalu bagaimana tumbuh kembang budaya organisasi? Yang pertama, ada proses perencanaan budaya di mana pendiri merekrut karyawan yang sevisi dan sejalan. Lalu ada indoktrinasi dan sosialisasi cara pikir dan perilaku. Dan yang terakhir, pendiri sebagai model peran bagi karyawan. Yang kedua, selain proses penciptaan budaya, ada budaya dominan dan subbudaya. Budaya dominan mewakili nilai inti mayoritas, sedangkan subbudaya berkembang dari pengalaman kelompok tertentu. Nah, yang terakhir, selain proses penciptaan budaya dan budaya dominan dan subbudaya, ada indikator budaya pribadi menurut Turmuzi. Yang pertama, ada ketekunan, ketulusan, kesabaran, dan kewirausahaan. Nah, ini teori dan karakteristik organisasi. Definisi organisasi adalah kesatuan sosial yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama dengan sumber daya manusia yang aktif. Organisasi merupakan suatu proses sehingga dengan demikian ia lebih bersifat dinamis. Nah, menurut Bernard, mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hubungan-hubungan. Lalu bagaimana karakteristik budaya organisasi? Yang pertama, ada otonomi individu dan inisiatif. Yang kedua, ada struktur dan aturan yang disepakati. Yang ketiga,
pemberian insentif berdasarkan prestasi, dan yang terakhir ada perilaku inovatif dan penuh resiko. Proses pembentukan dan sumber budaya organisasi. Dalam hal sumber budaya organisasi, pendiri dengan kepribadian dan visi yang kuat. Yang kedua, pengalaman organisasi menghadapi budaya eksternal. Dan yang terakhir, hubungan kerja dan nilai karyawan. Lalu bagaimana proses terbentuknya budaya? Nah, melalui kontak budaya, benturan budaya, dan peninggalan budaya yang kemudian diinternalisasi oleh anggota organisasi. Memasuki transformasi budaya dalam organisasi. Pengertian transformasi budaya adalah perubahan pola pikir, perilaku, dan sumber daya manusia dalam organisasi yang mencakup keyakinan, nilai, dan karakter. Fungsi transformasi menurut Henry yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kemandirian generasi, memperkuat identitas masyarakat, dan membentuk orientasi universal. Lalu apa faktor penyebab transformasi? Ini ditandai dengan adanya kebutuhan identitas diri, perubahan gaya hidup dan struktur masyarakat, dan pengaruh teknologi dan mode. Nah, selanjutnya, bagaimana keberhasilan dan faktor pendukung transformasi budaya? Penyebaran nilai budaya memastikan bahwa seluruh sumber daya memberikan nilai inti budaya organisasi secara jelas. Nah, bagaimana komitmen anggota organisasi itu? Membangun komitmen karyawan terhadap nilai melalui penghargaan dan sistem remunerasi yang tepat. Nah, faktor sukses perubahan budaya itu ditandai dengan nilai yang mendukung visi, motivasi untuk perubahan, strategi dan komunikasi yang efektif, dan yang terakhir ada etika kinerja dan penghargaan. Sekian penjelasan dari saya. Kalau kata Marcus Garvey, orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul, dan masa lalu budayanya seperti pohon tanpa akar. Karena memang benar teman-teman, menurut saya salah satu di antara penyesalan terbesar adalah dengan tidak memahami dan mengetahui tentang budaya, perilaku, dan organisasi. Karena kita sebagai manusia akan selalu berdampingan dengan itu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you next time teman-teman.